ya kita masuk ke topik, yaitu apa? Siapa yang baca brosurnya? Flyernya? Nggak ada ya, nggak dapet, nggak dibagiin di jalan-jalan. Nah, kita akan cari tahu bagaimana cara bekerja yang dikehendaki Tuhan pada pagi hari ini. Wah, tadi menggebu-gebu karena menghemat waktu ya, biar cepat. Nah, siapa yang suka weekend sih di sini? Ada? Dikit ya, yang lain suka kerja. Ayo, angkat tangan dong yang suka weekend. Nah, siapa yang bete kalau sudah mulai hari Minggu malam? Besok kerja. Ada ya? Nah, siapa yang mau kalau nggak usah pakai kerja dari Senin sampai dengan Jumat seperti biasa? Nggak usah. Tapi duit masih banyak terus. Siapa yang mau? Dikit ya ampun, yang orang bekerja keras semua. Nah, saudara, dulu saya aktif bukan aktif ya, saya pelaku MLM, MW ya. Sekarang saya pelaku asuransi. Nah, di industri kami itu biasa sekali dengar yang namanya time and financial freedom. Wah, pernah dengar? Time and financial freedom. Bebas waktu, bebas uang. Oke. Nah, dulu waktu awal-awal saya terjun ke MLM itu, saya punya bayangan gila ya, kalau saya punya grup atau downline yang aktif-aktif ya, kemudian mereka bekerja gitu ya. Jadi saya punya waktu yang bebas, karena saya setelah mengcoaching mereka bisa jalan sendiri. Saya punya waktu yang bebas karena mereka yang menghasilkan, dan saya dapat kecipratannya. Nah, uang saya juga tetap banyak. Jadi setiap hari terserah saya mau bangun jam berapa, saya mau ngapain hari itu, mau malas-malasan main PS doang misalkan di rumah dan lain-lain ya. Nah, kita sekarang mau tanya ke Alkitab ya, apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Nah, kalau kita melihat Tuhan menciptakan kita seperti apa sih? Seturut dan serupa dan segambar Dia, betul kan? Nah, artinya kita ini mirip, betul kan? Mirip dengan iblis. Hah? Dengan Tuhan dong, ya ampun Pak. Kita mirip dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat apakah Tuhan itu rajin nggak? Oke, kita lihat ya. Tuhan itu rajin nggak sih? Kita buka Mazmur 147 ayat 9. Kita baca bersama ya. Mazmur 147 ayat 9. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Dulu mungkin ada yang beranggapan bahwa Tuhan itu setelah menciptakan langit, bumi beserta isinya, ya, kemudian Dia beristirahat sampai sekarang, ya. Mungkin Dia lagi menikmati time freedom, ya. Tetapi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa burung-burung pun Tuhan dikasih makan ternyata. Oke? Nah, gimana dengan yang lain? Kita lihat Mazmur 104 25 sampai 27. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan kau supaya diberi makan pada waktunya. Ya, jadi Tuhan juga yang ngasih makan ikan-ikan dan segala makhluk yang di laut. Oke? Matius 6 ayat 30.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang percaya? Yang menghiasi rumput di ladang itu pun Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu rajin atau malas? Rajin. Dia tidak berhenti bekerja sampai hari ini. Nah, kita lihat ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apa yang dia lakukan? Sebagai apa? Dia sebagai tukang loh. Tukang kayu. Ya. Bisa nggak sih dia memilih untuk lahir di keluarga bangsawan? Bisa aja. Tetapi kenapa dia lahir di keluarga tukang kayu? Karena dia mau memberikan kita teladan, contoh bahwa aku juga bekerja keras, bahwa aku juga rajin. Ya. Nah, yang tukang kayu itu bapaknya apa Yesus? Dua-duanya. Kalau kita baca di Alkitab, kita bisa lihat kemungkinan bapaknya meninggalnya itu muda. Jadi dilanjutkan oleh Yesus. Kita baca nggak usah baca, saya bacain. Di Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ya, tetapi di Markus 6 ayat 3 dibilang, bukankah ia ini tukang kayu? Ya, jadi ada kemungkinan dia melanjutkan pekerjaan bapak. Oke? Nah, kita tahu dari mana bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai saat ini, bukan menciptakan langit dan bumi beserta isinya kemudian istirahat liburan. Kita tahu dari dia sendiri, dari Yesus. Yohanes 5 ayat 17 ngomong, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, kata Tuhan. Ya. Nah, Tuhan tidak suka pemalas, saudara. Kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari ketika Tuhan memilih rasul-rasulnya. Ya. Ketika Tuhan memilih Petrus dan saudaranya, apakah Petrus lagi main HP? Lagi lihat Instagram, TikTok? Hah? Enggak kan? Dia lagi ngapain? Menjala, lagi kerja. Ketika Yesus memilih rasulnya yang lain, siapa? Yohanes, Yakobus, mereka lagi apa? Lagi pantai juga, lagi merapiin jala kalau nggak salah ya. Mereka bukan lagi nganggur, ngegosipin orang, ya. Mereka lagi kerja. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, pastilah orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang pemalas. Ya. Makanya kita ini diciptakan Tuhan untuk bekerja. Kita tahu dari mana kita diciptakan Tuhan untuk bekerja? Kita tahu dari sini. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 5, sebelum ada semak-semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Di Kejadian 2 ayat 15-nya Tuhan ngomong, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan ditempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam itu adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden itu. Ya. Adam adalah pekerja, diminta, diciptakan Tuhan untuk bekerja, ya, bukan untuk malas-malasan. Oke, artinya kita juga diciptakan Tuhan untuk bekerja. Ya. Nah, jadi kalau malas artinya kita bukan seperti bukan seperti Tuhan dong. Seperti siapa dong? Seperti iblis. Yakin iblis malas? Hah? Kita lihat ya, iblis malas apa enggak ya? Waktu di kitab Amsal, ingat gak? Anak-anak Tuhan mau kumpul, datang juga iblis kepo. Ya? Iblis kepo, terus Tuhan nanya, dari mana kamu? Terus iblis ngomong apa? Dari keliling dunia. Ya kan? Ada gak? Ada. Mana? Oh iya, kitab Ayub, bukan Amsal. Ayub. Maaf. Kira juga manusia. Ada sama. Oh ini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Wah, keren kan? Iblis saja menjelajahi bumi loh. Buat apa dia? Ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia keliling bumi mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis itu rajin apa malas? Rajin. Jadi kalau kita ini malas, tidak seperti Tuhan, tidak seperti iblis. Aneh, ya? Makhluk aneh kita ini kalau kita malas. Nah, tapi kalau kita malas, artinya kita mengikuti kehendaknya iblis. Kenapa? Karena iblis mau kita stuck, mau kita di situ-situ aja, mau kita tidak berkembang, tidak mau kita maju. Ya, kita lihat di kitab Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, kalau orang rajin dapat kuasa, kalau orang malas akhirnya disuruh atau dipaksa kerja. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam kerjaanmu? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, kalau orang rajin akhirnya dia expert. Ketika dia ekspor, akhirnya dia berdiri di antara raja-raja, bukan orang yang hina. Saya mau cerita, waktu dulu saya masih buka toko dan distribusi bangunan. Saya punya beberapa karyawan admin. Jadi suatu hari kita ini dapat orderan. Misalkan aja orderannya itu kita sebut Cat Dulux kode 1937 misalnya. Aku juga nggak tahu kode apa ini. 1937 gitu aja. Nah, Dulux 1937 dapat orderan. Setelah aku cek ternyata kosong. Ya, stoknya di gudang nggak ada. Nah, kemudian aku ngomong, misalkan ini nama palsu. Misalkan Des, ada yang namanya Des? Des, tolong cariin, tolong pesenin dulu 1937. Oh ya kok, udah aku tungguin, aku sambil kerja yang lain. Terus tiba-tiba datang, kok dulu 1937 kosong kok di distributornya. Oh terus, ya gimana kok nggak bisa? Kemudian dia udah pergi, aku telepon admin aku satunya, Sari, tapi namanya Sari sih, nggak ada. Ya, susah nyebutnya, ya, Sari, cari pesan dulu 1937. Oh iya kok, udah agak lama gitu, aku sambil kerja yang lain. Kemudian dia tiba-tiba datang, terus dia ngomong, kok dulu 1937 itu di agennya kosong. Cuman aku sudah tanyain, ya, ke agen itu siapa aja toko yang stok. Aku sudah teleponin ke toko-toko itu, dan setelah aku bandingin, yang paling murah toko ini kok, harganya sekian. Dia bisa antar kalau kita pesan minimal sekian kok. Beda ya? Satu rajin, satu males. Satu inisiatif, satu enggak. Ya, kerajinan membuat dia expert. Ya. Tuhan mau kita rajin. Makanya kerajinan itu membuat dia, apa tadi di ayat ini? Berdiri di hadapan raja-raja. Kemudian menurut saudara, yang saya naikin gajinya itu yang Des atau yang Sar? Sar dong ya. Yang Sar dong, yang inisiatif luar biasa, nggak perlu disuruh-suruh juga udah dikerjain sampai tuntas. Ya. Nah begitu juga orang-orang yang rajin, makanya dia cepat naik daun dan di hadapan raja-raja. Oke. Nah, iblis itu mau kita hidup sia-sia, tidak berdampak. Ya. Mau kita hidup itu nggak ngefek. Jadi bukan nggak ada lu nggak rame, tetapi ada lu nggak efek. Ya itu yang maunya iblis. Tapi kita mau lihat di 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu,
kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi sebelum ada HP pun banyak orang melakukan hal-hal tidak berguna. Jadi jangan salahkan HP, ya. Jadi sebelum Instagram, TikTok dan lain-lain, YouTube ada, banyak orang yang nganggur tidak berguna, ya. Nah, kita baca di Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang kebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di Amsal 20 ayat 13, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang, ya. Banyak ayat di dalam kitab suci, dalam Alkitab kita, yang menyatakan bahwa kemalasan itu akan berbuah sesuatu yang negatif, tetapi kerajinan akan membuahkan sesuatu yang positif, yang baik buat kita, ya. Jadi yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi pekerja yang rajin. Yang pertama, kita memang diciptakan untuk bekerja. Yang kedua, kita harus rajin. Nah, rajin buat apa? Buat apa? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Kerajinan kita membuat kita naik, seperti ayat tadi ngomong apa? Di hadapan raja. Ketika kita naik, kita mempunyai kesempatan untuk dilihat orang. Betul? Ketika kita dilihat orang, kita punya kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita, ya. Bayangkan kalau kita ini males, ya, kemudian orang ngomong, oh, orang Kristen sih, orang Kristen pada males. Tapi kalau kita rajin, berprestasi, berinisiatif, kemudian kita naik, dilihat banyak orang, kemudian pada bilang apa? Wajar, dia Kristen. Itu dong, ya. Pengikut Yesus harus mengharumkan nama Tuhan. Oke? Nah, siapa yang hidup sehari 27 jam? Gak ada. Semua dari kita, mau koin dulu cacing pun 24 jam, ya. Walaupun dia gembala, gak ngefek, ya. Tidur 6 jam, yang lama-lama, ya. Kerja biasanya dari pagi sampai sore berapa jam? 8 jam, ya. Ya, makan anggaplah makan pagi, siang, malam, masing-masing sejam, jadi 3 jam. Sisa berapa jam? Nggak ngitung. 7, ya. 7 jam. Buat apa? Instagram dong, Facebook, ya, YouTube. Kalau ibu-ibu mau enggak, aku masak. Kata si Daniel, enggak kok, aku perjalanan ke kantor, ya. Ke toilet, siapa yang ke toilet lama, ya. Kemudian main dengan anak dan lain-lain. 7 jam itu dibagi-bagi. Perjalanan aja udah ke kantor, kalau bolak-balik misalkan setengah jam udah bisa 1 jam, ya. Mandi, ke toilet dan lain-lain, makan, ya. Nah, yang paling banyak tadi yang mana? 6 jam tidur, 8 jam kerja, makan 3 jam, sisanya dibagi-bagi kecil-kecil 7 jam. Yang paling banyak kerja, ya. Makanya gunakanlah waktu kita yang terbanyak itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita itu di pekerjaan kita. Kalau di pekerjaan kita itu malah menjelekkan atau mempermalukan nama Tuhan,
Gak guna dong hidup kita ya. Makanya gunakanlah pekerjaan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun itu. Oke? Nah, syarat keberhasilan orang percaya apa sih syaratnya? Selain rajin, kita lihat di kisahnya Yusuf, Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi yang membuat berhasil siapa? Penyertaan Tuhan. Ya. Makanya Yusuf berhasil. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikannya. Oke. Nah, kita mau kerjaan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita supaya berhasil, betul kan? Tetapi saudara ingat bahwa Tuhan tidak bisa menyertai kita kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Kita korup, bukan korup duit dong, korup waktu, korup duit ya. Kita tidak jujur sama atasan kita. Kita malas, yang bertentangan dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Bagaimana dia mau ikut ke dalam pekerjaan kita? Makanya kita harus mempunyai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita. Jujur ya, apa adanya. Jangan ngomong, udahlah harganya segini udah bocuan, padahal untung masih 30%. Ya. Udahlah ini jual modal, padahal belum jual modal. Ya. Itu udah gak jujur. Ya. Jadi Tuhan mau kita bekerja dengan prinsip-prinsip kebenarannya Dia, supaya yang diuntungkan siapa? Kita. Supaya Tuhan bisa menyertai kita. Oke? Nah, apalagi? Tuhan mau apa? Kalau kita baca Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, apapun keputusannya yang membuat kita tergesa-gesa, apapun kondisinya yang membuat kita tergesa-gesa, itu adalah sesuatu yang tidak baik buat kita. Jangan mengambil keputusan karena tergesa-gesa. Biasanya itu bujukan si jahat. Ya. Biasanya trik-trik marketing itu gitu tuh. Ini kok harga hari ini lebih murah 30%. Besok udah balik normal loh. Kalau kok nggak beli hari ini, besok kan mahal. Atau kokot juga tetap harus beli juga hari ini. Ya. Atau kalau kita klik di Instagram atau apa, masuk ke landing page-nya orang, kemudian ada hitungan countdown. Beli sekarang, mulai hitungnya mundur. Kalau enggak, harganya mulai naik. Atau orang bilang, mumpung ini, ya, mumpung orangnya masih dikit. Kalau orangnya udah banyak, bisnisnya udah seret, kita paling atas nih. Kita pikir, iya ya, nanti sebelum si ini join, si itu join, nanti komisinya dapat di mereka. Ya. Apapun itu, ingat deh, apapun itu yang membuat kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa itu tidak baik. Amsal 24 ayat 27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah di ladang, itu di ladang, barulah kemudian mendirikan rumah. Tuhan mengajarkan kita step by step untuk melakukan sesuatu itu. Jangan lompat-lompat, ada prosesnya, prosedurnya ada. Amsal 12 ayat 11, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang-barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jangan mengejar kemewahan, gak akan selesai-selesainya. Kesimpulannya adalah Tuhan mau kita bekerja dengan penuh kebijaksanaan atau hikmat. Jangan terburu-buru, ya. Kemudian jangan mengejar kemewahan dan lain-lain. Penuh hikmat, kebijaksanaan. Nah, kenapa orang yang penuh hikmat dapat berhasil? Kenapa? Kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di
dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hafal ya ayat ini ya. Hobi gitu soalnya. Nah, kenapa bisa berhasil? Kenapa bisa berhasil? Coba ayat sebelumnya, coba buka. Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Emang kenapa kalau merenungkan Taurat Tuhan, suka Taurat Tuhan, apa hubungannya sama keberhasilan? Kita buka Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Kita baca sama-sama. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang tepat kepada kita untuk kita pilih. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, apa ayatnya ngomong? Tuhan akan memberitahukan janji-janjinya kepada kita. Ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang sering merenungkan Taurat Tuhan, yang suka dengan Taurat Tuhan, akan diberi Tuhan hikmat untuk memilih, sehingga keputusan apapun yang dia ambil selalu tepat, sehingga dia selalu sukses dalam apapun yang dikerjakan, karena hikmat dari Tuhan. Ya, itu hubungannya. Ya. Nah, saya panggil tim musik untuk main. Tidak ada salahnya kita mempunyai keinginan untuk mempunyai time and financial freedom, saudara. Boleh aja, sah-sah aja, malah bagus. Kita pengen punya waktu banyak, ya. Kita pengen punya duit banyak, itu boleh-boleh aja. Tetapi yang tidak boleh adalah menjadikan time and financial freedom itu sebagai tujuan akhir. Karena time and financial itu, freedom itu bukan tujuan akhir, tetapi jadikanlah itu hanya sebagai kekuatan tambahan, sebagai pencapaian, sehingga dengan time and financial freedom yang kita miliki, kita bisa lebih memuliakan nama Tuhan. Bukan setelah time and financial freedom kemudian aku santai-santai melakukan segala sesuatu sesuka hatiku. Tetapi dengan modal time and financial freedom itu, kita mampu lebih memuliakan nama Tuhan. Jadi ini tuh modal, bukan tujuan akhir, ya. Nah, kita diciptakan untuk bekerja. Walaupun ibu rumah tangga itu termasuk bekerja. Bekerja itu belum tentu kerja kantoran, ya. Belum tentu menghasilkan duit. Ibu rumah tangga pun bekerja, ya. Jadi jangan kecil hati. Kerja harus rajin supaya kita expert. Kita diciptakan untuk bekerja, kita harus bekerja. Kita harus bekerja dengan rajin supaya kita expert. Bekerjalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap apapun pekerjaan kita, supaya Tuhan bisa ikut kita. Kalau kita melenceng, Dia nggak bisa ikut kita, karena ada jarak antara kita dengan Tuhan, ya. Dan yang terakhir adalah mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Kemarin khotbah-khotbah sebelumnya saya sering ngomongkan prioritas kita Tuhan nomor 1, 2 keluarga, 3 pekerjaan, 4 pelayanan. Saya mau luruskan 4 prioritas ini ngomongin tentang waktu, tentang apa yang harus kita ada Tuhan dulu, harus dekat dengan Tuhan dulu. Habis itu harus dekat dengan keluarga. Habis itu baru urusin pekerjaan kita. Yang terakhir baru sibuk dengan pelayanan. Tetapi dalam 4 kegiatan ini, Tuhan harus selalu kita nomor 1-kan. Tuhan harus selalu kita sertakan.
Tuhan bukan sebuah pilihan, tetapi ini 4 prioritas melambangkan waktunya, ya, melambangkan yang penting. Yang mana? Harus ada doa dulu pagi-pagi, penyembahan dulu pagi-pagi, puji Tuhan dulu pagi-pagi, ya. Baru urusin keluarga, baru urusin kerjaan, terakhir pelayanan. Sibuk pelayanan, keluarga nggak keurus, percuma. Sibuk pelayanan tapi nggak ada waktu bersama-sama dengan Tuhan secara pribadi, percuma. Sibuk pelayanan, pekerjaan hancur amburadul juga percuma. Itu poinnya. Bukan tidak ada Tuhan. Di setiap 4 ini harus ada Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Mari kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita selalu berhasil di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Tiada pernah berhenti kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu dan sangat baik buat kami. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Walaupun kami salah pilih jalan, kami salah pilih keputusan, tetapi Engkau selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Engkau mengubahkan kesalahan kami menjadi berkat buat kami. Kami percaya Tuhan, berkat bukan hanya bicara uang. Uang adalah berkat-Mu yang paling rendah ya Tuhan. Tapi berkat-Mu bisa berupa banyak yang lain. Damai sejahtera, kesehatan, sukacita, semuanya dari Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan ajari kami untuk hari demi hari semakin rajin bekerja. Ajari kami hari demi hari dapat menerapkan seluruh firman kebenaran-Mu di dalam pekerjaan kami. Ajari kami hari demi hari untuk semakin dekat dan mengenal Engkau dengan benar, sehingga hikmat-Mu sampai dan dapat kami terima ya Tuhan. Sehingga kami beroleh kesuksesan demi kesuksesan, kami naik dan tidak pernah turun sesuai dengan firman. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.